Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang kami ucapkan kepada kita semua dalam kegiatan kita di saat ini yang di-share terkait dengan etika dalam kehidupan kita sehari-hari bersama kami dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana dan saya Jessica Marpaula yang akan menjadi MC dan juga moderator dalam kegiatan kita di saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Jemaat di GKJTU Manunggal Kaduman yang boleh memberikan kami ruang kesempatan dan juga kebahagiaan untuk boleh bercerita bercengkrama di saat ini. Jadi kegiatan kita adalah sharing, berbagi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari terus dalam kehidupan kita dan juga kegiatan kita turut dihadiri oleh para pembicara yakni Bapak Profesor Christoph dari Global Ethics yang berasal dari Switzerland dan juga untuk adanya kedua dosen dari Fakultas Teologi bersama dengan Bapak Dr. Agus Supratitno dan juga Bapak Dr. Suwarto. Kita akan awali kegiatan kita di dalam doa dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala kebaikan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh berkumpul di Jemaat GKJTU Manunggal Kaduman untuk bersama-sama mengadakan kegiatan terkait dengan sharing di dalam kegiatan kami pada saat ini. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu, umat kiranya Engkau menuntun kegiatan kami agar boleh berlangsung sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari yang terkasih Ibu Pendeta Ira Muji selaku Wakil Dekan Fakultas Teologi. Mari Ibu kami persilakan. Selamat pagi, Shalom. Atas nama Fakultas Teologi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Victor, kepada Pak Pur, kepada Pak Sutrisno Suwadi, Pak Suyadi, Pak Triyono, Pak Parno, Pak Salali, dan mungkin bapak-bapak yang lain yang belum saya sebutkan namanya. Kami sangat bersyukur bahwa tamu kami diizinkan untuk berkunjung, melihat sekolah Kristen, melihat tempat pembuatan kopi, lalu melihat juga pertanian, perkebunan yang ada di sini. Kami hadir dalam rangka untuk belajar, jadi sharing, mendengar cerita bapak-bapak, ibu-ibu semua terkait nilai-nilai di dalam tradisi atau dalam budaya atau dalam praktik hidup sehari-hari yang berhubungan dengan etika. Karena itu kami berharap kami bisa belajar dari bapak ibu semua. Selain juga ada sharing dari dosen kami, kedua dosen kami maupun Profesor Stuttelberger yang adalah visiting scholar kami, tamu kami di Fakultas Teologi UKSW. Kami berharap di dalam pertemuan ini kita bisa saling belajar bersama dan memperkaya pengetahuan masing-masing. Sekali lagi, on behalf of Faculty of Theology from Satya Wacana Christian University, we would like to thank you for the hospitality and the welcoming spirit that you have shown us. We would like to learn from you through this sharing, and we hope that we all can gain something new to live a morally and ethically life in the future. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Iren atas sambutan yang diberikan. Thank you for Ibu Iren for the opening remarks. Dan sekarang kita akan memulaikan sesi sharing kita. Jadi sharing ini seperti yang Ibu Iren sampaikan, kami akan banyak belajar dari Bapak Ibu yang ada di gereja GKJTU Manunggal Kaduman terkait dengan nilai yang dihidup di dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk itu bagi sharing yang pertama, di sini kita akan mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Victor. Selamat pagi. Masih pagi ya. Welcome to everyone. This is
But okay, especially for Mr. Christoph, welcome to Indonesia, welcome to this affiliates. I would I will try to explain and to introduce even my view, and also this is my name is Victor Marsani. I'm pastor here, as pastor since 2010. This is my presbyter. Second, sorry, Mr. Sutrisno, ketua dua, second leader maksudnya. Ketua dua, second leader, penatua. And then Mr. Sawali, and then Mr. Rama, our treasurer, Mr. Sutriono, our treasurer, and this is Mr. Suyati. It's not presbyter, but he is the leader of this affiliate. The leader of this affiliate. We call it Pak Kadus. Actually, we have 12 presbyter here, but sorry, today only 1, 2, 3, 4, 5 can join us in this moment. Okay, this is I also studied Satyawacana faculty, specialty theology faculty at that time. The senior from Iran. I'm 99. If I'm not mistaken, 2000. Okay, this is Ngaduman, welcome to Ngaduman. Kok nggak jalan pertanyaan? Di freeze ya? Okay. This affiliate is the highest affiliate, the highest village in the north side of Merbabu, around 1,800 meters from sea level. So because of that, we are the highest church in Salatiga, Kapustanan, around, and it's make me become the highest pastor. Closer to God. Not by structures, but maybe just maybe geographic. Okay. This is about Ngaduman from our visitor. Usually any year around 1,000 until 1,500 person coming here to stay here living. Okay. Ngaduman, special about Ngaduman, we can see from two sides. First, from Christianity, from church, because all of them, I mean, 99% of the member of this village is Christian. So we can call this village or sub-village is Christian sub-village. 99% is Christian, and all of them is part of this congregation. Okay, there's around 350 members. We formed since 1988, so 68. Little bit funny story behind why they become Christian at that time. Maybe you already hear a story about group communists at 65, 66. After that, the government push the Indonesian become to join in one religion. Then at that time, there is 3 or 4 choice for this village, but finally they choose Christian because if Muslim become Islam or Muslim, it's very difficult for them. 5 times a day for praying, and especially in the early morning, the water will be very cold. You know, if today even already global warming, the water still cold. I can imagine at the time the water must be very cold at the time.
Okay, and this is the first building at that time, and this person is the first leader, Christian, this congregation leader. His name is Mr. Sukati, already passed away about 5 years ago. Not pastor, but like people teacher, Mr. Sukati. Then, from like what I said before, from the Christianity side or church view, we know we have three duty. First, koinonia. In our opinion, we try to keep this village remains a good Christian village. Not because we are fanatics, radical or fanatics, but you know, in Java, especially Indonesia, especially Java, Java Island, we are minority, and Christian village it's a little bit unique, little bit difficult to find a Christian village. So we try to keep this village exist as Christian village, good Christian village, especially like that, because this is unique. So what we do to keep this village become a Christian village? Sorry if my English not good. For example, we also use our culture, using our culture combined with our native culture here. This is the process of Via Dolorosa, Great Friday. We're not using Roman or Jewish custom or culture. We use our culture with Javanese culture because we have dance group here, traditional dance group. We usually wearing uniform like that, and sometimes the unique thing from this dance, we call it jalan. When they dance, sometimes some of them become trans. Trans, sorry, become trans. Yeah, but some there is question before. It is okay if we combine with Christianity because they become trans sometimes. But okay, let's try. Let's try combine with Christianity with church like that. And luckily, there is no one trans during our Great Friday ceremony. Even they using music, using dance like normally. Then about the for us, we think just not only have responsible or only pay attention to spiritual program, but church also have duty to pay attention about the physical problem as well. I mean for daily life. So it's been not about ceremony, not about just playing, but also thinking or take attention for our daily life, daily economy especially. So that's why we call it maybe it's already familiar for us, diakonia transformative. First, we try to build preschool because education is very important in base important thing for developing economy. And then this is the activity in the preschool, and then this is the elementary school. Maybe you already see the elementary school or not? Preschool, yeah. Elementary see not far from here. And then, but for the elementary schools under the SIA Foundation, it's not under handled by us, but for the school, so managed by us. This is the activity, and also we have many activity
discipline faculty from KSP, training about management living management. Then also about writing. This is the dean of this one. This one the dean of yeah, Mr. You already met him, Mr. Isataku. I call him Cakir. And also we have for the economic we build the cooperation. We already have legal format from government. We have number from the Minister of Law in Indonesia. The cooperation have three divisions. First, credit union, saving accounts, and then second division is vigilance, personal division, pembelian ini, and the last is division of cafe. Okay, this is not cafe division. Okay, I will skip this one. Okay, for the last duty is matulia. We are not, because our condition, we are not too aggressive to share the spell of outside, because our situation, our condition. But our concept is like this: there is sugar, there is an end. I mean, when we become sweet, I mean, our life, our feelings, our life becomes sweet. If our ethic, our moral, our economy, our daily life, so that then the end will become to us to learning to when you become sweet, to taste the sweetness. And in the end, they may not become the sugar, but at minimum, the spirit, the taste of sugar already transfer to the end. Okay, this is our concept, our theory. Okay, this argument from masyarakat, the government side or the people's side. All of them is farmer. All of them is farmer. Even they have another job, for example, become a teacher, or become a driver, become a engineer. But basically, they become a farmer. They have normally almost all of them they have their land, their own land. The most popular farmer here, because we are in the mountain, is the vegetable, especially broccoli, potato, and then what's next? Cabbage, cabbage, and also tobacco. Why tobacco? Because tobacco is in the soil like this. Our land waiting for the rain. We did not have good irrigation system. Depend the rain. During the summer, during the dry season, it's not too good for vegetable, but good for tobacco. Tobacco just need water in the early, but after that, until harvest, they really did not need water. So that's why they plant tobacco. And at that time, the price is quite really good. So you can see during the dry season, all of our land become tobacco. After the unique thing, especially also that's happened here. At that time, that's already gone in last 3 years. Before they harvest the tobacco, usually normally at Agus, we bring
plant, a tobacco plant, inside the church. We pray together, we worship together here, and then like ceremonial starting harvest inside the church. After that, after our worship, the church, the people start harvesting their land. They will not harvest their land before we have ceremony worship like this. This is the process of tobacco. After harvest, maybe 3 or 4 nights, they keep, then they start it cut. That's already using modern, semi-modern tools. Then in the night, they prepare for drying. Then this is the activity. Tomorrow morning, they should bring the tobacco to the lowland because they really need science today. Because of also because should must be dried at one day. If not one day, the quality will be decreased. So they bring go to Salatiga or around there, they rent land for drying. After that, they bring home and they packing, and then they bring to the storage. They also use the tobacco for their daily life. Oh, sorry, they use it for their, we call it eating daily. Yes. This is our land, what we said before, when it was only rainy season. The soil looks more dark, but this is when dry season, so that's it. After that, we start because the tobacco is not too good anymore to price. Before it's very good, 70% the capital for this building this church is coming from tobacco at the time. We church start thinking about to find the alternative substitute for tobacco. So finally, after many research, we decide developing coffee, especially Arabica coffee. This is the activity. Okay. This is the process. Maybe Mr. Paul already shared the process at that time. The processing system. Luckily for us, even we are quite new farm, cafe farm. Before there is no cafe here, there is no cafe plantation here. But start 2016, 2017, we start planting, and then luckily for us, at 2022, 2023, we become biggest victim in Indonesia coffee Arabica, the quality, especially Arabica. Last year also, 2023, especially for natural, we also the best. About the quality, we also the best. Masih masuk 15 besar, still in the biggest victim in Indonesia. Even we are Batia. This is the. Oke, sepertinya waktu saya habis, saya kembalikan saja dulu. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Victor atas sharing yang telah disampaikan. Thank you so much for the sharing that you have given to all of us. Dan sekarang kita akan masuk dalam sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Suwarto. Kepada Bapak kami persilakan.
prepare write a document for you so I will speak in bahasa. Ini judulnya adalah etika sehari-hari orang Jawa. Saya baca saja ya. Kehidupan orang Jawa tampaknya bebas dari konflik atau ketegangan sosial. Apa nilai-nilai sosial yang mendasari kehidupan tersebut? Apakah orang desa mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana nilai tersebut diimplementasikan atau dipraktekkan di antara orang di pedesaan Jawa? Nah, dalam konteks ini, etika adalah aspek penting untuk hidup bersama di pedesaan. Nah, sekarang kita bicara tentang etika orang Jawa atau etika yang dipraktekkan di antara orang-orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua nilai penting yang ingin saya jelaskan di sini, mungkin Bapak Ibu nanti menanggapi ya, tentang dua nilai penting yang dipraktekkan oleh orang Jawa, yaitu hormat dan rukun. Saya kira ini penting dan ini saya kira masih dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Ya. Lalu selain hormat dan rukun, ada satu yang namanya ruang budaya yang masih dipraktekkan di antara Bapak Ibu di pedesaan. Ruang ini bukan berbentuk fisik, tapi berbentuk semacam budaya penerimaan. Ya. Yang pertama adalah dua nilai penting sebagai dasar dari etika Jawa adalah respect and harmony atau hormat dan rukun. Respect atau hormat. Ya. Nilai ini diperlihatkan dan ditampilkan dalam bentuk bagaimana orang Jawa tidak pernah merendahkan orang lain. Betul nanti lo jangan anggap enteng wong liya. Nah, sebaliknya mereka menghargainya. Sikap menerima orang lain dan mengundang orang lain, mampir ke orang lain ke rumah adalah bentuk dari menghargai, menghormati orang lain. Kan sedang mampir ke, monggo mampir, berarti Anda menghormati orang lain. Ya, orang Jawa jarang menolak orang lain yang datang ke rumahnya. Ya, orang lain disikapi sebagai tamu, dan karena itu orang lain yang datang ke rumahnya pasti dihargai. Ini bentuk pertama dari hormat yang masih dihidupi oleh orang-orang Jawa. Ya. Ketika orang lain masuk ke rumahnya atau datang ke rumahnya, orang-orang Jawa juga akan menyuguhkan dengan minuman, dengan segala jenis makanan, terutama makanan kecil yang mereka punya. Kalau mereka tidak punya makanan, seringkali orang meminjam dari tetangganya supaya orang yang datang ke rumahnya itu merasa dihargai. Orang opo utang tamboni ning sementing tamune tidak dihormati. Gitu? Utang kan biasa. Sebenarnya orang di sini tamboni, datang orang sini tamune. Karena selalu disikapi sebagai orang yang lebih tinggi, ya, orang Jawa sering merangkul orang lain dengan sikap yang sangat ramah. Ini bentuk etika, bentuk hormat yang masih dipertahankan di antara orang-orang Jawa. Ya. Lalu bentuk respect yang lain adalah orang lain itu dihargai sebagai orang yang sama ciptaan Tuhan. Inilah bentuk dari filsafat sehari-hari di antara orang Jawa. Seperti kalau orang sana bilang Martin Buber, filosofi Martin Buber, aku dan engkau adalah sama. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Maka orang Jawa tidak pernah merendahkan orang lain. Apapun mereka, siapapun mereka, ya, di mata orang Jawa, semua orang harus dihargai
dihargai sebagai orang yang terhormat. Oleh sebab itu, ya, setiap orang, ya, di mana orang Jawa harus dihargai sebagai orang yang terhormat, kecuali orang itu sudah terbukti jahat, sudah terbukti jelek sikapnya, maka orang Jawa akan menghindarinya. Orang yang jahat tidak ditolak orang jahat, tapi dihindari. Orang tahu, oh kalau kita dihindari berarti kita sebetulnya perilakunya kurang baik. Ya, ini juga nilai hormat yang masih dihidupi oleh orang-orang Jawa. Nah, dengan menerapkan nilai hormat seperti itu, maka orang Jawa itu selalu terbuka, selalu open, selalu welcome, selalu merangkul. Ya. Nilai ini nanti akan memperkuat nilai-nilai spiritual, ya, yang ada di dalam kehidupan bersama-sama. Ya. Lalu yang berikutnya adalah rukun, harmoni atau rukun. Ya. Karena menghormati orang lain, maka orang Jawa selalu mengupayakan hidup yang rukun. Kita tahu tidak ada kerukunan tanpa hormat. Kerukunan pasti dimulai dengan hormat. Ya. Artinya kerukunan adalah buah dari sikap hormat. Nah, hormat rukun ini bisa dibedakan dalam dua level. Pada namanya rukun secara umum dan rukun secara kerohanian, secara spiritual. Yang terakhir, yang secara spiritual itu biasanya lebih tinggi. Artinya rukun yang sudah berkaitan dengan soal ketuhanan. Ya. Rukun sosial itu akan menjadi diperkuat kalau setiap orang di dalam kehidupannya sudah punya rukun yang sifatnya spiritual. Jadi social harmony will emerge, ya, if support by spiritual harmony. Bentuk dari harmoni itu misalnya kerjasama dalam mengelola sawah, dalam mengelola kebun, lalu dalam sambatan dalam renovasi rumah, dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Pasti semua orang akan bekerja sama. Itu bentuk rukun. Dan rukun ini terjadi karena orang saling menghormati satu dengan yang lain. Lalu bagaimana mengubah harmoni sosial tadi, kerukunan sosial itu yang kelihatannya hanya di permukaan menjadi harmoni yang sesungguhnya. Nah, di sini peran pemimpin menjadi penting, ya. Dalam konteks ini kepemimpinan yang meneladani menjadi penting. Melalui kepemimpinan yang meneladani, maka masyarakat akan terjaga kerukunannya karena pemimpinnya memberi contoh. Ya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, rukun dan hormat itu terbukti dengan namanya cultural space, ruang-ruang kebudayaan. Ya. Kalau kita kemalaman di desa, ya, if you find yourself stranded in a village, ya, kita tidak perlu khawatir karena setiap rumah di pedesaan selalu ada ruang-ruang budaya, tempat untuk menghina orang. Nah, itu bentuk dari tempat cultural space inilah yang menjadikan proses hormat dan rukun menjadi nyata. Maka di desa orang tidak perlu takut karena di desa selalu ada ruang-ruang terbuka untuk setiap orang sehingga orang bisa diterima oleh siapa saja. Nah, ini perlu dikembangkan nanti ya dalam penelitian ya, dalam cultural space ini. Ruang ini tidak berbentuk fisik, tetapi ketika kita punya tamu dan tamu kita perlu bermalam, maka dengan sendirinya kita mengalah, memberikan ruang kita kepada orang lain yang ketahuan tadi, yang menjadi tamu tadi. Ini bentuk dari
sehingga ruang kebudayaan akan membuka untuk setiap orang, dan ini menjadi indikator bahwa etika sehari-hari bagi orang Jawa itu selalu didasarkan pada dua nilai tadi, rukun dan hormat. Dengan orang itu maka kita dapat menemukan mengapa di pedesaan itu selalu ada kedamaian. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Bapak atas yang telah diberikan. Jadi di desa ada kedamaian begitu ya Bapak. Dan saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Agus. Kepada Bapak kami persilahkan. Mau diisi? Baik, thank you very much for this opportunity to share just simple sharing. Bapak Ibu, I will present in bahasa Jawa and before we translate in English. Bahasa Jawa. Okay, yeah. Okay, I will share about the role of Adam religion in creating the sustainability of Mother Earth. Yeah. Our sharing is based on my article with Pak Larto. We published two journal articles. The first about Samin community in the globalization era, role the region of Adam in the post-cement industry advocacy. And the second article journal is the Samin community education model, Sebaulau Padi. Ya. Jadi saya akan sharing Bapak Ibu ya, tentang orang Samin. Kenal ya orang Samin? Biasanya konotasinya negatif ya, karena koyok Samin gitu ya. Ya. Tapi hari ini saya akan sharing beberapa nilai yang positif, sangat positif dari masyarakat suku Samin di Sebaulau Padi. Ya. Oke, next. Ya, beberapa istilah. Yang pertama adalah masyarakat adat Samin adalah pengikut ajaran Samin Suro Sentiko. Samin Suro Sentiko itu adalah local hero, jadi pejuang dari daerah, ya, dari lokal yang melawan penjajah. Ya. Nah, kemudian agama mereka, ya, agama mereka itu adalah agama Adam. Mereka menyebutnya sebagai agama Adam. Ya, oke, next. Ya, lanjut. Nah, ini tokohnya. Ya. Yang pertama itu Samin Suro Sentiko, yang kedua yang sekarang ya. Kalau Samin Suro Sentiko ini pendiri dari komunitas ini. Ya. Kemudian yang tokoh-tokoh sekarangnya itu yang pertama Gun Retno, ya, dan yang kedua adalah Gunarti. Oke, next. Nah, agama lokal ya seringkali dipahami itu enggak relevan, bertentangan dengan nilai-nilai globalisasi, ya. Enggak secara modern gitu ya. Tetapi dengan belajar tentang gerakan masyarakat Samin, kita jadi mengetahui ya, ajaran-ajaran lokal pun itu mempunyai aspek yang penting ya, bagi gerakan pelestarian alam. Nah, bagaimana agama Adam ini menjadi dasar perjuangan masyarakat adat Samin ya, untuk menjaga pegunungan Kendeng ya,
biasanya pedagang itu tidak jujur. Kulaane 100 karena ya mereka beli 100.000 ya, tapi bilangnya ke konsumen belinya 120.000 supaya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih ya. They will get more money profit ya. Ya. Jadi masyarakat sana tidak boleh jadi pedagang. Betul Pak, terus pedagang. Oke, next. Nah, orang Samin menyebut bumi, ya, bumi ini sebagai ibu bumi, mother earth. Ya. Nah, ibu bumi itu berarti bumi itu adalah ibunya semua yang hidup di dunia. Ya. Jadi bumi ini adalah ibunya semua yang hidup di dunia. Ya. Nah, kenapa mereka menyebut ya bumi ya sebagai mother earth, sebagai ibu bumi? Nah, mereka menggambarkan seperti ini, seorang ibu itu give birth ya, itu memberi kehidupan, ya, melahirkan sebuah kehidupan ketika punya anak. Nah, mereka menggambarkan bumi itu sebagai ibunya semua yang memberi kehidupan. Contohnya, jadi kan anggur pari, menanam padi. Padinya tuh tumbuh, memberi kehidupan untuk para petani. Jadi itu yang menjadi etika lingkungan mereka ya. Jadi mereka menjaga lingkungannya. Next. Ya, lanjut. Kemudian hal yang menarik ya, yang kedua adalah mereka tidak menyekolahkan anaknya di sekolah formal. Ya, tidak sekolah di SD dan sebagainya, SMP rendah. Jadi mereka mendidik anak mereka di rumah sendiri. Karena model pendidikan mereka adalah ya apa? Sekolah itu ya mendidik anak tentang karakter, educate in karakter. Yang kedua, mendidik anak supaya punya skill, ya, educate children to have skill. Nah, karakter itu dididik di rumah. Mereka tiap hari in everyday life. They educate their children in the house. Nah, yang kedua skill, karena mereka semua petani, ya, mereka mengajar anak-anaknya langsung di sawah, diajari nandur, gitu. Jadi itu ya mereka ajarkan, karena mereka petani semua, anak-anaknya dididik karakternya di rumah, kemudian keterampilannya ya kita. Karena mereka hanya sebagai petani. Lanjut. Ya, oke. Nah, panduan uripnya, pedoman hidupnya itu gini, ada dua. Yang pertama itu angger pangucap, ya, tatanan berbicara, ya. Itu begini. Pangucap saka limo bendelane ono itu. Pangucap saka songo bendelane ya ono itu. Napa iki bagus. What is skill? Jadi 7 itu pusat. Ketika kita berbicara dari 5 ya, maka pusatnya 7. Ketika bicara dari 9, pusatnya juga 7. Jadi kalau bicara itu ya apa ya, jangan overestimate dan juga jangan underestimate gitu. Ya, jadi ojo keduren ning yo coba iki isor di tengah. Oke. Next. Ya, lanjut.
Nah, ketika ada pembangunan pabrik semen, ya, itu akan mengancam pegunungan. Naik gambar. Ya. Nah, ini gambar pegunungan ya, Kendeng Mountains. Ya. Kemudian ada mata air di Kendeng Mountain ini. Ya. Nah, dari spring in the Kendeng Mountains. Kemudian akan didirikan pabrik. Ya, itu batu kapur. Itu mau dijadikan bahan material semen. Kalau itu dijadikan bahan material semen, mata airnya akan rusak. Kalau mata airnya rusak, petani yang jadi korbannya. Nah, maka mereka berjuang untuk mempertahankan jangan sampai didirikan pabrik semen di sana. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, kemudian mereka mengadakan gerakan damai. Ya, gerakan damai supaya jangan sampai berdiri pabrik semen karena nanti akan merusak di lingkungan. Kenapa mereka begitu? Ya, karena bagi mereka bumi adalah ibu bumi. Ya, mengapa mereka menjaga gunung Kendeng? Why they keep the mountain and the mountain? Because for the earth is mother for all living. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus atas sharing yang boleh disampaikan. Dan saat ini saat yang sangat ditunggu-tunggu di mana kami akan belajar bersama juga dari sharing atau apa yang kemudian akan disampaikan oleh jemaat GKJTU Manunggal Wadungan, terkhususnya Bapak-Bapak yang boleh hadir. Namun dalam kesempatan ini kami juga akan mendengarkan secara khusus sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Kadus, Bapak Kepala Dusun. Langsung menjadi kami persilahkan. Boleh di tempat juga atau di sini, terserah Bapak. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu saudara semua yang dari Syakira, yang dari luar negeri. Mohon maaf karena keterbatasan SDM, jadi kami untuk bahasa Inggris itu tahunya cuma no dan yes. Jadi saya naik. Saya juga tidak bisa bahasa Jawa, jadi saya Ya, saya nama asli Suryadi, sebutan saya Suryadi. Di Ngadungan saya sebagai kepala dusun atau kadus. Saya perkenalkan, saya dilantik dari tahun 2003 bulan Mei. Terus pernah tugas nanti kalau tidak ada halangan atau tidak diturunkan oleh warga masyarakat atau pelanggaran-pelanggaran tertentu, saya akan berakhir tahun 2030. Latar belakang sebelum saya kepala dusun itu sebelumnya saya 9 tahun menjadi majelis gereja. Jadi itu menurut cerita saya asli kelahiran Ngadungan, jadi ya usia saya termasuk Pak RT, Pak RW ini itu kelahiran tahun 60-an. Paling banyak itu Pak Saleh itu 63. 63 itu semua kepala 60. Saya 69, Pak Sutrisno 68, Pak Parno 69, Pak Triyono itu 75. Jadi seusia saya rata-rata pendidikan di Ngadungan itu cuma SMP. Ya walaupun ada
jauh dari Kabupaten Semarang. Kami harus turun ke Salatiga. Ada waktu dulu ada sepeda motor, ada sepeda motor itu ada. Ya. Tapi bersyukur di Majuman ini gereja Kristen Jawa Tengah Utara ini lain dengan dusun yang lain. Bisa dikatakan lain mengapa? Kami ada yayasan Kristen yang hadir di masyarakat kami. Tahun 71 kami bisa mendapat bantuan pendidikan SD itu dari Yayasan Sion atau KKJP, ya, dari Yayasan Kristen. Nah, karena kami asli orang Majuman, jadi kami hidupnya ya bercocok tanam dengan pendidikan yang formal, dengan skill itu tadi. Jadi tidak ada petani yang dari sarjana pertanian itu, biar kami dari skill orang tua dengan bertani turun-temurun itu saja. Kami tidak akan banyak lebar tentang sharing. Yang perlu kami sampaikan itu sejarah dusun kami. Saya adalah kadus yang kelima di dusun. Jadi berapa tahun lah dusun ini terjadi, saya sudah yang kelima. Terus masing-masing itu ada yang memegang jabatan, ada yang 30 tahun, 40 tahun. Tapi untuk era sekarang dibatasi dengan usia 60 itu pernah tugas. Itu untuk era sekarang. Nah, sekian kurang lebihnya, yang mohon nanti bergantian dengan teman-teman saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk sharing dan juga pengalaman yang disampaikan. Dan saat ini kami juga mau mendengar sekiranya ada yang Bapak ingin sampaikan juga terkait dengan kehidupan sehari-hari, mungkin di Ngaduman dan atau hal-hal lainnya. Terima kasih, salam. Kami hidup di tengah-tengah masyarakat karena di sini memang 99% Kristen. Kemudian mau tidak mau yang jadi perangkat di sini juga orang Kristen semua. Jadi punya jabatan double, jabatan perangkat juga jabatan sebagai pelayan atau majelis gereja. Nah, dalam kehidupan orang Jawa seperti yang dikatakan Pak Warto tadi memang benar. Jadi adat istiadat, sopan santun maupun kerukunan itu tidak bisa ditinggalkan, apalagi masalah-masalah kerukunan. Nah, di samping itu memang segi-segi agama itu juga bervariasi. Contohnya saja umat Muslim itu ada namanya kegiatan seperti kegiatan hari besar. Dan di sini juga mengadakan seperti itu, hari-hari besar seperti Natal dan Paskah. Dan di samping itu juga dalam kegiatan keagamaan kami saling menghormati dari agama lain. Seperti orang-orang Muslim, kalau ada hari besar atau lebaran maupun pengajian, dalam pengajian itu kami majelis gereja sering diundang, dan kami sangat menghargai dan kami menghadiri pengajian. Demikian juga kalau di sini ada acara Paskah, kami mengundang tokoh-tokoh Muslim dan para tokoh-tokoh Muslim
hadir di gereja ini ikut ibadah. Ini suatu kehormatan bagi antar umat beragama. Jadi makanya hidup di perkampungan di pedesaan ini tidak ada konflik agama. Dan juga dalam segi kehidupan gotong royong itu sangat kental sekali, baik itu seperti gotong royong renovasi rumah, ada pesta, ada pesta pengantin, ada pesta khitanan, itu kita saling bahu-membahu. Kemudian baik itu suka dan duka, baik orang yang meninggal kita juga cepat bertindak untuk membantu bagi orang-orang yang butuh pertolongan. Dan kami juga sebagai umat Kristen juga diberi tugas, yaitu saling membantu bagi orang-orang yang misalnya kena musibah, misalnya ada kena angin puting beliung, yang menimpa rumah, ada banjir, kami cepat-cepat bertindak, baik segi fisik dan material kita bantukan. Seperti yang terjadi waktu COVID, itu kami juga berbagi, biarpun yang ada di sini secara ekonomi hanya sayur mayur, kita perbantukan bagi yang membutuhkan. Dan memang unik sekali bahwa kerama tamahan orang Jawa itu perlu dipegang. Sampai sekarang ternyata di kampung ini masih berjalan yang dinamakan kegiatan living. Sampai sekarang kami masih berjalan, baik itu dari gereja-gereja maupun sekolah-sekolah perguruan tinggi yang living di sini. Saya kira itu dulu yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, pengalaman dan juga hal menarik yang boleh dibagikan kepada kami. Dan saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Profesor Christoph Stuckelberger yang akan juga membagikan nilai-nilai yang akan Bapak hidupi. Kepada Bapak Profesor kami persilakan. Kita berikan Terima kasih. Thank you so much. Thank you. It's a great honor to be here. Saya senang sekali berada di sini. I'm really happy to be in the village. I grew up in a farmer's village myself. Saya sendiri lahir dalam keluarga petani. My father was a pastor in that farmer's village. Ayah saya adalah pendeta di dalam gereja yang warganya petani. But whenever we had a free time after school in the afternoon, my father said, "Go with your friends to the farm to help with the vegetables." So I feel
similar situations, even though different. Dan saya merasa petani-petani di seluruh dunia punya pengalaman yang mirip-mirip. In Switzerland, we have a lot of mountains, Di Switzerland, di Swiss ada banyak gunung. and the farmers' life in the mountain is very hard. Dan petani-petani yang tinggal di gunung, kehidupan mereka tidak mudah. Because they can farm only in summer, maybe from May to September, four months. Karena perbedaan musim, jadi mereka hanya menanam di bulan Mei sampai bulan September. In winter, it's very cold, a lot of snow. Di musim dingin ada salju, jadi tidak bisa bertani. So within 4 months, they have to harvest for the winter, so to preserve the vegetables and the food for the winter. Jadi bekerja hanya 4 bulan, tapi makanan harus cukup untuk seluruh sepanjang tahun. So what do you do in winter time? You cut trees to prepare the firewood. Di musim salju, pohon-pohon harus ditebang untuk kami bakar agar kami bisa bertahan karena dingin. Or nowadays we have tourism, so they help tourists for skiing. Atau di musim salju, petani bekerja sebagai pendamping tamu atau turis. And I've seen you build a small hotel or place here. Dan saya lihat tadi ada dibangun semacam guest house yang kedepannya mungkin akan membawa turis juga di sini. I think it's a good idea to have some guests to get some additional income in addition to farming. Itu bisa menjadi pendapatan tambahan untuk petani. Before saying more, I would like to ask you a few questions. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, mohon direspon. Can you share what are your 1 or 2 concrete challenges you have here in the village? Apa saja tantangan-tantangan dalam bekerja sebagai seorang petani di dusun ini, Bapak-bapak? Contoh nyata. I think you can also do without the microphone. Silakan Bapak-bapak, mungkin ada tantangan nanti saya terjemahkan. Itu banyak tantangan, tanaman banyak penyakitnya dan menjadi gagal panen. During rainy season, usually they fail to harvest because there are too much rain and it ruin the plants. Dan kalau musim kemarau kekurangan air, jadi petani tidak bisa bercocok tanam. And during dry season, they don't have enough water, so then they cannot harvest as well. Mungkin ya. Kalau tanpa mic juga tidak apa-apa. Kedengaran. So that's basically the general experience of the province. What do you do when there is heavy rain? For example, is the road quite difficult? Is it closed, or you can still go up and down the whole year? Jalannya kan miring Bapak. Jadi kalau hujan lebat itu masih dipakai atau bagaimana? Tapi kan licin, caranya gimana biar nggak jatuh? They still use the road, but they just be very slow in order to protect themselves. Because in our mountains we have a problem when you have snow. You cannot go to the valley. You have to stay in the village. Karena kalau di pengalaman beliau karena ada salju, mereka nggak bisa kemana-mana, harus di dalam desa aja. And when you have the dry season, do you have some water reservoir, water storage in a little lake or something? Or what do you do? Apakah ada penampungan air yang dibuat untuk menghadapi musim kering? Di do not have the reservoir. Okay. Another point, what about the finance? You have a credit union, it's very interesting. How does it help you to do farming? Bolehkah saya mendengar pengalaman penggunaan koperasi yang tadi dijelaskan? Koperasi membantu
interest rate of the money you borrow is reasonable or is very high? How many percent Pajaknya biasanya interest berapa rate? persen Pak pinjaman? 6% atau 10%? Tapi kami itu enggak menghitung kami pinjam uang sebenarnya Pak. Yang penting kami harus punya modal. Kami enggak menghitung. Nah, kami itu BRI. Ya berapa Pak BRI? Itu BRI. So, Tapi masyarakat yang terlalu cepat sama sekali nggak punya modal itu ngambilnya ya sampai berapa persen? 15 itu berapa persen? 15 ya? Nah, 15 berarti 15%. utang 100 yang mengembalikan 150 itu sangat kecil. So usually they borrow from the Indonesian bank, it's 2.5 interest, but not many of them can do that because they don't have enough savings. So many of them have to borrow from the bank who will ask for even up to 15% of interest, which is very hard for them. 15 per year. Per year, yes. And how do you do? What is that? Or you need the money, you can't afford it, what do you do? Sekarang kan pasti petani butuh modal, tapi biayanya terlalu mahal untuk pinjam. Jadi jalan keluarnya apakah tetap pinjam saja atau bagaimana jalan keluar yang diambil pada itu? Sampai sekarang itu masih berlaku untuk masyarakat ini. Masih berlaku. Jadi ya kami nggak mau atau nggak berani pinjam juga panen. Jadi sampai sekarang ya, koperasi ya belum masih. Belum maksimal. So they're saying we don't really have options here. So if we did borrow the money from the bank, we will not harvest. So we just have to do what we have to do so that we can continue farming. Yang jelas itu kesulitan itu potensi untuk panen, tapi ya, masyarakat itu lemahnya itu We have so many potential, but we cannot work on it. We cannot maximize our potential because of the money problem that we have to borrow from the bank. Cannot discuss everything, but just to ask a few other questions. So how do you deal, or how is it with the younger people? Let's say when your children get older, maybe 20, 25, they are willing to do farming here, or they say, no, I want to go to the city, live in village. Pengalaman di sudut ini apakah membuat anak-anak lalu menolak menjadi petani atau mereka mau kerja di luar kota saja, tidak mau lagi lanjutkan pekerjaan sebagai petani di dusun? Pengalamannya seperti apa Bapak? Anak-anak masih mau ditanam? usia 50-an semua, Iya. usia 50 ya. Anak-anak kami itu ya, ada yang mau berhasil petani, tapi petaninya sebenarnya cuma spesifik kan dia ya petani. Sudah tadi menjadi majelis sarjana pertanian menjadi petani. Jadi memang hal itu penting sekali, tapi mindset untuk membuka mindset masyarakat itu susah. We try to do our best by helping our children go to college because we believe that the change of mindset will help our children. So we send our children to college. They go to Sakyawacana Christian University, some of them, so that when they come back, they can help build this village. Do they come back? Anak-anak ini setelah lulus S1 pulang lagi ke dusun atau tidak? Yes, they come back. And what do they do when they come back? They also farming, they continue with the land, your land. Mereka bantukah setelah mereka sudah lulus ada atau mungkin kerjakan orang semua? Yes, they come back and then they start working at the farm with the
Yes. What do you estimate? Kira-kira berapa? 56. He said 56. So is it close? No, it's far from that. Benarnya berapa? How old are you? I'm 9 years old. You are 1960? Bapak umur berapa? 55. Oh, he is 55. 55. Yeah. I'm 73. 73 Bapak. Yeah, but He is 62. 62. Yes. Yes. 62. But I know farming is very hard work, and on the sun and the fresh air is very healthy, but it's also very hard. I know. Karena bertani kan memang sangat melelahkan secara fisik. Let me share a few slides from my side. Slide dari Pak Christoph. Not this one. Number 3. Then it's number 4. Yes. So, I'm a professor of ethics, and what it is, it's very simple. Saya mengajar etika. So, I wanted to share or hear your challenges here, and ethics is about decision. Every decision we have to take, we have to decide between two options. Dan di dalam etika, utamanya belajar tentang membuat keputusan yang benar dan yang salah. So ethics in everyday life means whatever we have to decide, we can decide between good and bad, or between good and better. Etika dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian kita membuat pilihan mana yang paling baik, kurang baik, sangat baik, sangat buruk. Or between bad and worse. Buruk atau sangat buruk. So for example, when you have to decide on a loan, you have to decide, do I take a loan for 15%, which I could not afford, but the other one I do not get. So this is an ethical dilemma. Misalnya seperti tadi diceritakan harus meminjam uang ke bank. Apakah saya pilih bank dengan bunga yang tertinggi atau bunga yang terendah? Tapi kalau saya tidak meminjam, saya tidak bisa melanjutkan tugas sebagai seorang petani. Itu disebut dilema moral. Or if you say we both work in the field, and man and woman, and we are in harmony and we are equal in the household, that's a decision that you have taken, an ethical decision that you want to copy. Atau misalnya dalam hubungan suami dan istri, ketika tadi dikatakan hubungannya setara, itu adalah pilihan oleh bapak dan ibu. Others would say, woman has to work on the field and has to do the kitchen, and I as a man, I enjoy my life. Karena bapak bisa saja bilang, ibu yang ngurus semua ya, saya tidak mau melakukan apa-apa. Tapi tidak kan, bapak mengambil keputusan untuk bertindak secara berketinggian. So I try a method to reflect on everyday life ethics. Karena itu saya ingin menawarkan
merupakan metode cara mengambil keputusan dari etika. And I have a little booklet, this one. Is it in English? No, it's my own. Oh, It's empty. oh, okay. And I write short texts like this. Ini adalah buku notes saya, catatan saya setiap hari saya tulis hal-hal yang penting. So when I have a problem, then I reflect what is now the Christian ethical answer for that, a moral answer. Jadi ketika saya menghadapi dilema moral seperti contoh peminjaman uang tadi, saya bertanya pada diri saya, bagaimana saya menjadi orang Kristen yang baik dalam menghadapi dilema ini. So ethics is not just what philosophers and so on said, but ethics in everyday life means I reflect my life and I have to decide. Jadi etika bukan hanya soal pendidikan tinggi, filsafat yang sulit, tetapi dia berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. And I publish from time to time this small, I call them aphorism, or poems, or short reflection. Dan catatan kecil saya inilah yang kemudian saya kembangkan menjadi publikasi yang sangat banyak. And I learned that also from one of my professors who said, what is Christian ethics? You have the Bible, and you read the Bible every day, and in the other hand you have the newspaper. Ya, jadi kalau kita bertanya etika Kristen itu apa, kita memiliki Alkitab sebagai sumber. So how can we then reconcile? We have a problem in the news, conflict, the cement factory, and I have the Bible. Oh, care for the poor, be harmonious, be respectful. How to do? Kita punya banyak permasalahan di tengah-tengah kita, misalnya tadi yang sudah disebutkan, lalu kita bertanya, saya menjadi orang Kristen yang beretika bagaimana saat menghadapi hal ini. So I would invite all of us to have just this daily reflection, to read daily the Bible in the morning, and then we go to farming. Maybe you don't need the newspaper. Your life is our life is our newspaper. Every day we have news in our life, and we reflect how can we implement and live what we live in what we read in the Bible in the morning, and do in our farming or in our coffee shop or in our preaching as Pastor Victor. Saat kita membaca Alkitab, mungkin saat dengar khotbah dari Pak Pendeta atau membaca sendiri, lalu kita pergi bertani, bapak-bapak pergi bertani sambil mengingat-ingat pesan-pesan dalam ajaran Kristen. The next one. So yeah, this is just shows you. For you can also download this booklet. This 365 aphorisms for every day, a short reflection that I collected over years. Ya, jadi secara online karena Bapak Profesor Christopher ini adalah pendiri Globe Ethics, jadi semua publikasi beliau itu bisa diakses online. Memang masih terbatas di dalam beberapa bahasa saja. And I made some topics for each of them. I sorted them. So creation, but also our senses, what we feel, the environment, as we had from Europe, how to care for the environment. Second, good and evil, virtue and vice. You can read them, the topics. Jadi topik-topiknya misalnya penciptaan, lingkungan, baik dan buruk, nilai-nilai moral umum dan nilai-nilai moral utama, kejahatan, kehidupan energi, bagaimana menjadi manusia dan seterusnya. About relationship, love, sexuality, but then in economics, and credit union, whatever. Tentang ekonomi koperasi juga ada di sana. I was for 10 years president of a global credit union association, ecumenical credit union. So we should see how you can really solve 15% interest rate is not feasible as far as I know it. You cannot progress with 15%. You need another interest rate. 2, 5, 7%. It would already be an advantage, you know. Saya pernah menjadi pimpinan di
koperasi di Swiss, sehingga saya tahu kalau bapak-bapak bilang 15% ya, itu sangat tinggi. Tidak mungkin petani bertahan dengan bunga yang sangat tinggi seperti itu. Now, but also about faith, about churches, religion, and I take just an example. Next slide. On the left side, I call it delay. I read it. Can you see it? Yeah, I can see it. Unreliable, breaking a promise, wasting time, being dependent, delay is a vice. Ada bagian dari tulisan ini yang disebut delay itu penundaan, yang menunda, yang membuat kita tidak dapat mencapai versi terbaik kita sebagai orang Kristen yang beretika. So, she's always in time, Professor Irene, and that saves time. But if you wait for an hour on somebody, you waste time. And time is a gift of God, as we know. Sebagai contoh yang sangat sederhana, saat kita melakukan sesuatu dan kita terlambat, kita membuang waktu kita, padahal waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. But then I had a complete example of somebody was delayed. And I said the second part, relaxation, following the flow of life, self-determination, respecting what's urgent, delay as a virtue, and be a delay also positive. Tapi saya juga melihat kadang-kadang penundaan bisa bermakna positif, di mana misalnya kita memiliki kebutuhan atau kepentingan lain, atau kita ingin menikmati waktu lebih lama, karena itu dilakukan penundaan terhadap kegiatan kita. And I may add, when I write that, maybe I ask God, give me orientation when a delay is a vice, is negative, and when delay is probably positive because it's life enhancing. Jadi sesuatu yang tertunda bisa dipahami lewat berbagai cara. Ada penundaan yang positif, bisa berdampak positif, tapi ada juga yang tidak. The second example on the right side is about friend and enemy. The friend of my friend is my friend. You know this saying. Teman dari temanku adalah temanku. But then I had the situation. The enemy of my friend is also my enemy. Tapi kalau itu lawannya, musuh dari temanku adalah apakah musuhku juga? A friend told me, this person is no more my friend, so he cannot be your friend. Otherwise, you are not my friend if you are a friend of my enemy. Misalnya teman kita sedang punya musuh, lalu dia bilang ke kita, jangan berteman dengan dia lagi, soalnya dia bukan teman saya lagi. So I had a problem. I said, but I don't have a problem with your enemy. I have a good relation. Tapi kita sendiri tidak ada masalah dengan orang tersebut misalnya. So I wrote, the enemy of my friend can be my friend. Jadi musuh dari temanku bisa jadi adalah temanku. But I will have to be very diplomatic. The balancing act requires diplomacy, attentiveness. So loving my friends and loving his enemies, or my enemies. Jadi cara yang terbaik adalah mengasihi temanku, juga mengasihi musuh dari temanku. So that's ethics in everyday life for me. I try to write down a few thoughts, always with the Bible and with my life in the two hands. Thank you very much. Itulah etika dan syariat. Thank you so much, Professor Christoph Stuckelberg, for the sharing firstly. And sekarang kita akan masuk ke dalam pemberian sopan ini dari Fakultas Teologi kepada Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di GKJ Tuhan Manunggal. Dan kami persilahkan kepada Ibu Wakil Dekan Ibu Irene
Boleh berjejer saja Bapak-bapak. I would like to give you my book. It's a big book, but you can take 10 years to read it. Bigger than Bible. Ya, ini adalah buku yang ditulis oleh profesor dan dengan berkasih diserahkan kepada jemaat dan boleh untuk dibaca. Please join us also for the picture. Ya, ini hanya sekedar souvenir kenang-kenangan dari Fakultas Teologi. Mungkin Pak Marco boleh juga sebagai ucapan terima kasih untuk melalui gereja kami boleh melakukan kegiatan ini. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang sudah boleh diundang. Ini bukan hanya dari Fakultas Teologi tapi juga dari Protestan. 1, 2, 3. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun sangat. Ya, sekali lagi kami dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Jemaat dan juga majelis yang ada di GKJ Manunggal Demak. Dan saat ini kita akan segera berpisah dan menutup hadirat kita. Dan sebelum itu kita akan berdoa untuk kemudian juga akan ada santapan kasih bersama. Sebelum kita menutup hadirat kita, mari kita satu di dalam doa dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kesempatan yang kau boleh berikan kepada kami. Kami boleh bersama mengikuti sharing untuk berbagi seputar kisah pengalaman kehidupan kami sehari-hari sebagai bukti penyertaan di dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah umat yang selalu berserah dan percaya kepada kuasa dan karya. Saat ini Tuhan, kami akan segera berpisah dan juga kami akan menyambut berkamu dalam satu kasih bersama. Biar kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami sukacita selalu, sehingga apa yang kami dapatkan pada kesempatan ini juga dapat selalu kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan berpisah dalam penyertaan-Mu selalu menjadi bagian kami. Inilah yang menjadi doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, boleh beranjak ke Ini belum stop.